sekolah itu nanti. Kan sudah kelihatan di situ ya. Nah, sehingga ini menunjukkan kemerdekaan dalam pembelajaran. Sudah kita antar dan menunjukkan kemerdekaan dalam pembelajaran. Nah, tidak ada dinas pendidikan provinsi maupun pengawas atau siapapun pimpinan yang ada di dinas pendidikan provinsi itu untuk memaksa sekolah, ya, tidak ada. Ini perlu diberi tanda kutip bahwa kami sudah mengantar sekolah untuk melakukan merdeka dalam belajar sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian nasional dan ujian sekolah, sebagaimana Pak Kadis itu harapkan malam kemarin, ya, harapan kami dari panitia jelas seperti itu, yang berintegritas, yang memiliki nilai kejujuran, etika, dan etos kerja. Kalau tidak jujur, berarti soal bocor. Satu pun soal itu bocor, citra kita semua yang ada di ruangan ini setelah keluar, kalau sebagaimana saya katakan kemarin, kita di sini ini diharapkan walaupun diinjak perut kita, tapi mulut tidak berbunyi. Ini harapan kita. Nah, karena ini citra Bapak Ibu. Kenapa citra? Nah, Pak Kadis malam kemarin sudah bilang bahwa orang yang paling bertanggung jawab dalam ujian ini adalah beliau selaku kepala dinas, orang yang bertanggung jawab. Bahkan beliau mengatakan dia itu menggambarkan orang yang paling pertama masuk neraka. Ingat kan? Pak Kadis itu mengatakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Apa artinya? Ini ada maknanya. Beliau sudah mengatakan itu. Saya sampai berpikir sampai detik ini, wah, kata-kata itu berat. Saya selaku fisika, Pak Effendi selaku KPA, apakah mengantarkan Bapak Kadis masuk neraka gara-gara ini? Itu. Tapi inilah saya bilang, mudah-mudahan nggak ada wartawan ya. Nah, itu berat Bapak Ibu. Nah, berat. Mudah-mudahan saya sampai sakit tidak oleh karena itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau terjadi ada kebocoran, orang yang dipersalahkan oleh orang nomor 1 di Kalimantan Tengah ini, Bumi Taman Bunga ini, oleh Pak Gubernur adalah Bapak Kadis. Pak Kadis semua ke kita ini, dia mencari sumbernya. Siapa yang melakukan itu? Ini. Jadi dua makna itu yang disampaikan dan perlu saya sampaikan juga dari panitia ya kepada Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kebetulan oleh saya politikanya Pak Korwas, kalau ini terjadi yang tidak kita inginkan, berarti saya sendiri yang masuk neraka habis itu. Dan saya mau pensiun, jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Nah, maka supaya saya bisa enjoy ya Bapak Ibu sekalian juga harus berintegritas. Nah, harapan kami dari panitia ada cerita ya. Cerita ada 4 orang yang status dan pekerjaannya berbeda-beda. Satu itu pastor, satu ustaz, satunya timpro atau PPK ya sekarang, satunya adalah guru. Mungkin guru ini ada yang ikut bertugas memvalidasi soal ini kan ceritanya. Nah, lalu orang 4 ini ditanya oleh malaikat. Nah,
Pertanyaan malaikat, siapa di antara kalian ini yang pasti masuk surga? Lalu keempat orang ini, silakan kalian berunding. Berundinglah mereka berempat ini. Setelah berunding, bilang si ustaz, pastor aja yang masuk surga, pasti masuk surga. Bilang pastor, Pak, Ibu, saya mohon maaf, saya ini tidak tahan, tidak kawin. Kalau melihat gadis yang bahenol, nah, pastor itu kalau dia kawin dia harus melepaskan jabatan dia sebagai pastor. Nah, lalu bilang pastor, dah ustaz aja lagi yang masuk, pasti masuk surga. Lalu bilang ustaz, Bapak Ibu, mohon maaf, ini jangan saya tidak tidak mengajak Bapak Ibu berpikir negatif ya, hanya contoh saja nih. Bilang Pak Ustaz, maaf Pak, saya ini nambah istri lagi. Dua, saya mau nambah jadi 3. Nah ini kan bilang mereka berunding. Lalu ditanyalah dengan yang pimpro itu. Berunding lagi mereka berempat ini. Apa jawaban pimpro? Pak, saya tidak berani masuk surga karena saya terlibat kasus pengadaan kitab suci. Benar kan itu? Jadi gitu. Nah kemudian ditanya dengan guru. Terakhir ini guru. Ini Bapak Ibu ini guru. Lalu ditanya hasil mereka berunding. Ya udah, yang pasti masuk surga adalah guru. Nah, lalu setelah ditanya dan mereka ini sepakat bahwa guru inilah yang pasti masuk surga. Lalu disampaikan ke malaikat itu, dan malaikat itu, bagaimana hasil perundingan kalian? Guru katanya pasti masuk surga. Loh apa alasannya? Bilang malaikat, karena mana ada guru di dunia ini yang mengajar kepada murid-murid siswa-siswanya yang tidak baik. Nah, kalau Bapak Ibu mengambil makna dari cerita itu memiliki nilai kejujuran, berarti nanti pasti masuk surga. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah ini jangan dikonotasikan negatif ya. Dirasionalkan saja. Nah, itu harapan saya dari ketiganya ya. Nah, kemudian pada kesempatan yang baik ini kami dari panitia menyampaikan ini dan menutup ini, kami menyampaikan dalam sebuah pantun ya. Bapak Ibu peserta kegiatan validasi, bekerja semangat dan sumringah. Tahu sumringah? Kalau bahasa Dayak itu komi-komi ya, misalnya sekarang ya, senyum-senyum ya, sumringah. Kalau yang orang Jawa pasti tahu. Memvalidasi soal sesuai kisi-kisi, mewujudkan amanah pendidikan Kalteng Berkah. Bunga mekar di perbukitan, ladang luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah ini ya, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita airnya bersih. Bapak Ibu, saya tidak ingin kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau bahaya, karena ada
ada pernah kami kegiatan waktu saya di bidang KSMP, kepala bidangnya Pak Haji Komari. Setelah kegiatannya guru SD, bukan untuk guru SMA. Nah, baru setelah kegiatan dilihat beliau, Pak, kapan Bapak ke daerah kami? Bapak tidak perlu nginap di hotel, Bapak numpang mandi di tempat rumah saya saja. Wah, Pak kemarinnya takut. Loh Pak, ini ada dia Pak tak? Nanti sempian kalau mau naiknya ke sana aja. Loh, kan yang diminta itu kan Bapak, Pak Abid, bukan saya. Tapi kalau Ibu Bapak guru ini baik-baik saja, enggak ada seperti itu. Terima kasih. Apa tadi? Kalau ada sih. Kalau ada sumur di ladang, airnya bersih untuk menggosok gigi. Semoga kita diberi umur panjang. Asik. Pada kegiatan validasi kita bertemu kembali. Ini yang terakhir ya. Ada ikan, ada mangga. Sudah dimasak, langsung dimakan. Mantap. Cukup sekian laporan panitia. Mohon Bapak yang mewakili Kadis memberi sambutan penutupan. Demikian yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.